Selamat sore kepada Pak Parlindungan dan pada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan materi manajemen keuangan lanjutan, yaitu tentang chapter Cost of Capital. Berikut anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3. Mulai dari Jerry Corniles, Vivi Octaviangui, Kelly Santoso, Claudia Elena, dan saya sendiri Daniel Tejakusuma. Tim kami bisa para hadirin lihat pada screen berikut. Timnya tertera. Dimulai dari presentasi saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Daniel Tejakusuma dan NIM saya adalah 202050211. Pembukaan terhadap chapter Cost of Capital yaitu dimulai dengan perusahaan Johnson & Johnson. Johnson & Johnson memiliki portofolio produk konsumen yang diakui secara luas, mulai dari produk obat bebas sampai produk kecantikan. Nah, hal ini terlebih lagi operating profit-nya ini mencapai 17% dari capital invested atau ROI, return on investment-nya itu mencapai 17%. Hal ini sangat baik mengingat dengan cara menghitung weighted average cost of capital, required return investor untuk Johnson & Johnson ini hanya 6%. Berarti pencapaian Johnson & Johnson mencapai 3 kali lipat WACC atau weighted average cost of capital. Jadi kita akan mulai dulu dengan perkenalan dari cost of capital. Jadi apa sih itu cost of capital? Cost of capital mewakili biaya perusahaan yang dibayar untuk financing dan merupakan tingkat pengembalian minimum yang sebuah proyek harus hasilkan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ketika investor yaitu pemegang saham dan pemberi pinjaman memberikan dana kepada perusahaan, mereka melakukannya dengan harapan bahwa perusahaan akan membayar mereka kembali. Pengembalian yang dibutuhkan investor disebut cost of capital yang harus dibayarkan perusahaan kepada investor. Investasi yang menghasilkan pengembalian di atas cost of capital akan memiliki NPV atau net present value positif dan akan meningkatkan nilai perusahaan. Karena investasi ini bernilai dari biayanya. Sebaliknya, proyek dengan pengembalian di bawah biaya modal akan memiliki net present value atau NPV negatif dan akan menurunkan nilai perusahaan. Lalu ada guna cost of capital bagi manajer. Di sini ada 3. Yang pertama, sebagai tingkat diskonto yang diterapkan manajer pada perhitungan NPV dalam memutuskan apakah akan melakukan suatu investasi tertentu. Yang kedua, sebagai tolak ukur yang dapat mereka gunakan untuk menilai kinerja manajer. Yang ketiga, sebagai alat untuk menilai perusahaan seperti yang diperlukan ketika sebuah perusahaan terlibat dalam merger dan akuisisi. Konsep utama yang harus dipahami dalam cost of capital. Yang pertama ada kapital itu sendiri. Jadi apa sih itu kapital? Kapital merupakan sumber pembiayaan jangka panjang perusahaan yang meliputi hutang dan ekuitas. Kapital yang berbentuk ekuitas atau equity ada seperti common stock dan preferred stock. Common stock sendiri adalah saham biasa, preferred stock itu saham preference. Kapital berbentuk debt atau utang. Contohnya ada bonds payable atau utang obligasi. Yang keempat ada struktur kapital, konsep utamanya. Struktur kapital ini berasal dari debt dan equity. Maksudnya campuran antara komposisi dari debt dan equity yang dimiliki suatu perusahaan. Misalnya struktur financing perusahaan adalah 100 juta. Nah, 100 juta itu misalnya 40% terdiri dari debt dan 60% terdiri dari equity. Jadi 40 juta berasal dari hutang obligasi dan 60 juta berasal dari saham. Begitu contoh dari struktur kapital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Vivi Octaviangui dengan NIM 2020565. Berikut contoh beberapa perusahaan besar di Amerika beserta struktur modalnya yang terdiri dari hutang dan equity. Salah satu contoh perusahaannya itu adalah perusahaan Alphabet, di mana perusahaan Alphabet ini termasuk dalam perusahaan Google
dengan jumlah hutangnya yang sebesar 3,9 dolar dan dengan jumlah equity-nya yang sebesar 643,5 dolar. Lalu, weighted average cost of capital WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya modal dan utang perusahaan dan biaya modal ekuitasnya di mana bobotnya sesuai dengan persentase setiap jenis pembiayaannya yang digunakan oleh perusahaan. WACC mencerminkan keseluruhan biaya pembiayaan untuk perusahaan, bukan hanya biaya satu sumber pembiayaan. Next. Source of long-term capital. Long-term capital untuk perusahaan berasal dari 4 sumber dasar. Long-term debt, preferred stock, common stock, dan retained earnings. Tidak setiap perusahaan akan menggunakan semua financing source ini. Secara khusus, jumlah perusahaan yang menerbitkan preferred stock relatif kecil. Meski begitu, sebagian besar perusahaan akan memiliki campuran dana dari sumber-sumber ini dalam struktur modal mereka, meskipun campuran sumber pembiayaan perusahaan yang ada mungkin mencerminkan struktur modal targetnya. Pada akhirnya, biaya modal marginal yang diperlukan untuk meningkatkan dolar pembiayaan marginal berikutnya paling relevan untuk mengevaluasi peluang investasi masa depan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Shirley Santoso, dengan NIM 2020-581. Cost of long-term debt. Cost of long-term debt ini adalah biaya hutang jangka panjang atau RD adalah biaya pendanaan yang terkait dengan dana baru yang diperoleh melalui pinjaman jangka panjang dengan mempertimbangkan pembayaran bunga perusahaan dan biaya pinjaman lainnya. Biasanya, perusahaan meningkatkan utang jangka panjang dengan menerbitkan obligasi korporasi. Next. Net proceeds atau proses bersih. Hasil bersih dari penjualan obligasi atau sekuritas apapun adalah dana yang diterima perusahaan dari penjualan. Hasil bersih kurang dari total hasil karena biaya flotasi, yang merupakan total biaya penerbitan dan penjualan sekuritas. Biaya ini berlaku untuk semua penawaran umum sekuritas, utang, saham preferen, dan saham biasa. Mereka mencakup dua komponen. Yang pertama, biaya penjaminan atau kompensasi yang diperoleh oleh bankir investasi untuk menjual keamanan. Lalu yang kedua, biaya administrasi atau biaya penerbit, seperti biaya hukum dan akuntansi. Ketika perusahaan menjual obligasi, mereka biasanya menetapkan tingkat kupon, sehingga obligasi akan dijual mendekati nilai nominal. Tetapi, seringkali pada saat penjualan obligasi terjadi, suku bunga telah sedikit bergerak, dan obligasi dapat dijual sedikit di atas nilai nominalnya, atau dengan harga premium, atau sedikit di bawah par, atau dengan diskon. Total hasil dari penjualan obligasi sama dengan harga pasar obligasi, yang mungkin tidak sama dengan nilai nominal, dikalikan jumlah obligasi yang dijual. Contoh biaya hutang jangka panjang, Deutsche Corporation atau produsen hardware utama sedang mempertimbangkan untuk menjual obligasi kupon 20 tahun senilai 10 juta dolar. 6% bunganya masing-masing dengan nilai nominal 1.000 dolar. Karena obligasi dengan risiko yang sama memperoleh pengembalian sebesar 6%. Obligasi Deutsche ini akan dijual di pasar pada nilai nominal, dan mereka akan memiliki hasil hingga jatuh tempo yang sama dengan tingkat kupon 6%. Namun, Deutsche akan dikenakan biaya flotasi sebesar 2% dari nilai nominal obligasi, atau 20 dolar. Oleh karena itu, hasil bersih perusahaan dari penjualan setiap obligasi adalah 980 dolar. Next. Before tax cost of debt, atau biaya utang sebelum pajak. Biaya utang sebelum pajak hanyalah tingkat pengembalian yang harus dibayar perusahaan atas pinjaman baru. Jika sebuah perusahaan dapat menerbitkan obligasi tanpa menimbulkan biaya flotasi, maka biaya hutang sebelum pajak perusahaan akan sama dengan pengembalian yang dibintang oleh pemegang obligasi. Biaya flotasi berarti bahwa biaya utang sebelum pajak perusahaan sedikit lebih tinggi daripada pengembalian yang dibintang pemegang obligasi. Next. Nah, ini ada 3 cara menemukan before tax cost of debt perusahaan untuk obligasi.
Yang pertama ada quotation atau kutipan, lalu yang kedua ada calculation atau perhitungan, lalu yang ketiga ada approximation atau perkiraan. Nah, yang pertama ini metode yang relatif cepat untuk menemukan biaya utang sebelum pajak adalah dengan mengamati yield to maturity atau YTM pada obligasi perusahaan yang ada atau obligasi dengan risiko serupa yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Lalu yang kedua, calculating the cost atau menghitung biaya. Manajer dapat menghitung biaya utang yang terkait dengan penerbitan obligasi tertentu dengan menghitung YTM obligasi. Untuk menghitung YTM, ingatlah bahwa manajer harus mengetahui arus kas yang diberikan obligasi serta harga pasarnya. Memperhitungkan biaya penerbitan obligasi mengharuskan manajer untuk menggunakan hasil bersih dari penerbitan obligasi daripada harga pasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan nama saya Jerry Cornelis dengan NIM 2019-50238. Saya akan menjelaskan tentang approximating the cost. Ada metode untuk memperkirakan biaya utang sebelum pajak. Biaya utang sebelum pajak RD untuk obligasi dengan nilai nominal $1.000 dapat diperkirakan dengan rumus berikut, yaitu RD sama dengan I tambah $1.000 dikurang ND per N per ND ditambah $1.000 per 2. Yaitu kalau yang I-nya itu bunga tahunan dalam dolar, ND itu hasil bersih dari penjualan utang atau obligasi, yang N itu jumlah tahun sampai obligasi jatuh tempo. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu after tax cost of debt. Bunga yang dibebankan oleh perusahaan yang dibayar sehabis menyelesaikan kewajiban pajak. Akibatnya, bunga tersebut jumlahnya akan berkurang atau lebih rendah dari perhitungan awal. Biaya hutang setelah pajak sama dengan produk biaya dari biaya sebelum pajak RD dan istilahnya 1 dikurang tarif pajak. Nah, berikut ini adalah rumusnya. After tax cost of debt sama dengan RD dikali 1 dikurang T. Selanjutnya dipresentasikan teman saya. Baik, saya Claudia Elena dengan NIM 20205144. Saya akan menjelaskan cost of preferred stock, di mana saham preferred ini mewakili jenis kepemilikan khusus dalam perusahaan. Nah, ini tuh memberi pemegang saham preferred hak untuk menerima dividen sebelumnya perusahaan dan dapat mendistribusikan pendapatan apapun kepada pemegang saham. Biasa. Next. Selanjutnya, preferred stock dividend. Nah, ini ketika perusahaan menerbitkan saham preferred, saham biasanya itu membayar dividen tetap dan memiliki nilai nominal yang tetap. Nah, contohnya itu ketika sebuah perusahaan menerbitkan saham preferred yang menjanjikan dividen tahunan sebesar $4 selamanya dan memiliki nilai nominal sebesar $50. Nah, ini tuh dividen itu sama dengan 8% dari nilai nominal preferred-nya, sehingga investor dapat merujuk saham ini sebagai saham preferred sebesar $4 atau saham yang preferred sebesar 8%. Selanjutnya, calculating the cost preferred stock. Nah, itu di mana biaya saham preferred ini bisa disebut dengan RP adalah rasio yang dividen saham preferred ini dengan hasil bersih perusahaan dari penjualan saham preferred. Nah, biasanya itu seperti hal yang di obligasi, hasil bersih sama dengan total hasil yang dikurangi flotasi. Nah, flotasi ini itu biaya yang penerbitan sekuritas baru termasuk uang yang diperoleh bagi investasi dari selisih antara biaya. Biasanya itu mereka dan harganya itu ditawarkan kepada publik dan biaya akuntansi.
seperti hukum, pencetakan, dan biaya yang lain terkait dengan masalah tersebut. Nah, ini tuh di sini ada persamaannya ya, seperti RP sama dengan DP dibagi dengan NP. Next. Selanjutnya contohnya, di sini ada Code Up, bank yang menerbitkan saham preference dengan dividen sebesar $6 yang baru saja dijual seharga $96 per saham. Nah, berapa harga saham preference bank tersebut? Di sini diketahui bahwa DP itu sebesar $6 dan NP sebesar $96. Jadi kita langsung masukin aja rumusnya. RP sama dengan $6 dibagi $96 sehingga mendapati hasil sebesar 6,25%. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok 3. Terima kasih.